Halo, perkenalkan nama saya Yudi dari Primagama Magetan Bakti Asri. Maju dan berkembanglah sukses dengan Primagama. Halo, selamat sore adik-adik. Jadi hari ini kita akan membahas TPS kuantitatif. Di sini nanti mengenai soal barisan ya. Jadi trik dasar barisan adalah barisan itu macam-macam bentuknya. Jadi begini maksudnya. Jadi misalnya ada kotak gini ya, kotak gini. Nah, contoh yang kedua begini. Jadi aljabar yang digunakan adalah penjumlahan. Jadi gunakan dulu penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, baru pembagian. Nah, jadi hanya ini saja yang digunakan. Nah, biasanya ada dua tipe, yaitu satu lari atau bisa dua lari atau bisa lebih ya. Jadi pertama kali gunakan yang satu lari dulu. Satu lari, nah begini, nanti hubungannya bisa positif negatif. Bisa dikurangi, bisa dijumlah. Atau yang misalnya dua lari, nah, lompat begini. Jadi itu. Dan tipenya masing-masing. Jadi bisa gunakan penjumlahan dulu. Jadi cari angka yang terdekat dulu, baru kita lompat ke angka yang lebih jauh ketika kita tidak bisa menemukan pola dengan angka terdekat. Nah, kebetulan contoh pertama ini sudah lumayan rumit ya. Ini kalau kita selesaikan selisihnya tidak akan berpola. Ini satu dengan satu, terus dua dengan satu dengan satu, nol lagi. Nah, kalau kalian jeli dan ingat ada teori dasar matematika yaitu hukum Pascal. Nah, di sini coba saya tuliskan ya segitiga Pascal ya. Satu, 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 kemudian satu, dua, satu, satu, tiga, tiga, satu, kemudian satu, empat, enam, empat, satu. Terus 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, perhatikan ini jadi di sini pola 1, kemudian 1, 2, 1. Nah, ini 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 6, 4, 1, dan 1 berarti jawabannya adalah 5. Nah, jadi memang harus dituntut untuk lebih berpikir kreatif ya, karena kalau kita gunakan berpola penjumlahan pengurangan pembagian tidak akan menemukan pola ini, jadi harus jeli angkanya diperhatikan. Karena ada khusus angka bilangan Fibonacci, ada segitiga Pascal. Oke, ini saya tampilkan pembahasannya. Nah ini ya, jadi pembahasannya ini. Oke, jadi aturan pakai segitiga Pascal. Jadi ada yang perlu poin ketahui bahwa ada bilangan Fibonacci dan segitiga Pascal. Kita lanjut soal kedua. Soal kedua adalah, nah ini, perhatikan angkanya. Jadi ada angka 6, 8, 4, 12, 14, 7, 21. Perhatikan yang paling dekat dulu. 6 ke 8 berarti kan kita jumlah. Plus 2. Nah, terus 8 ke 4 bagaimana? Oh, berarti dibagi 2. Nah, dibagi 2. Kemudian 4 ke 12. Nah, ini berarti dikali 3. Jadi gunakan yang pendek-pendek dulu. Jadi jangan langsung lompat yang agak jauh. Yang dekat dulu. Kita lihat polanya, apakah berpola seperti itulah. 12 menuju 14 kan berarti, oh berarti ditambah 2 juga. Nah, kemudian 14 ke 7 berarti dibagi 2. 7 ke 21 berarti dikali 3. Berarti sudah ketemu polanya, yaitu plus 2 bagi 3 kali 3. Maka yang terakhir karena sudah itu berarti nanti ditambah dengan 2. Sehingga jawabannya adalah 23. Oke. Sehingga di sini jawabannya adalah A. Nah, jadi perlu diperhatikan operasinya itu dulu. Jadi pakai jumlah, pengurangan,
perkalian dan pembagian. Dan angka dekat dulu ya. Jadi jangan langsung lompat dulu. Jadi perhatikan angka dekat dulu. Nah, gitu. Oke, saya tampilkan pembahasannya. Pembahasan nomor 2 ya. Oke, ini jadi polanya plus 2 bagi 2 kali 3. Ini lebih masih tergolong mudah ya soalnya ya. Oke, saya lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, kita lihat ini. Ada angka 0, 3, 8, 15, 24, terus 35. Nah, perhatikan. Kita dekat dulu aja, kita dekat dulu ya. 0 menuju 3. Oh, ditambah 3. Oke. 3 menuju 8, ditambah 5. 8 menuju 15, ditambah 7. Oh, sudah jelas ini polanya adalah pola bilangan ganjil. Oke, kita lanjutnya. Berarti ini ditambah 9, kemudian ditambah 11. Berarti untuk selanjutnya ditambah dengan 13. Maka jawabannya adalah 48. Nah, jadi dari 3 langkah tadi kita sudah mengetahui adalah angka-angka ganjil. Oke, berarti jawabannya adalah E. Nah, jadi ini ada 4, angkanya ada 4, kemudian negatif 7, terus 13, negatif 25, terus ditanyakan, kemudian negatif 97, 193. Nah, sekarang kita yang positif dengan positif ya. Bentar. Oke, berarti 4 menuju ke 13. Berarti ditambah dengan 9. Nah, 13 ke yang ditanyakan, kita belum bisa tahu. Kemudian yang negatif, negatif 7 ke negatif 25 adalah negatif 18. Kemudian negatif 18 menuju negatif 97 ditambah negatif 72. Oke, nah di sini, ini berarti kan 18 jadi 7 sudah dikalikan dengan 4. Berarti yang atas begitu, kita kalikan 4. Berarti di sini menjadinya 36. Sehingga 13 tambah 36, jawabannya adalah 49. Nah, nanti ini dikalikan lagi 4. Ini dikali 4. Nah, ini jadinya 144. Ini tadi dikali 4 ya. Sehingga 49 tambah 144 adalah 193. Oke, berarti polanya bertingkat. Jadi lumayan agak rumit. Yang terpenting adalah ketika ada ketemu gonta-ganti posisi tanda, kalian yang positif dengan positif, yang negatif dengan negatif. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, saya tampilkan pembahasannya. Nomor 4. Oke. Nah, ini pembahasannya ya. Oke, saya lanjut soal berikutnya. Soal nomor 5. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian ketemu dengan bentuk pola seperti ini, yang kalian lakukan pertama kali adalah operasi apa? Jumlah dulu. Baru kurang. Nah, berarti yang pertama adalah jumlah, kemudian kurang. Berarti kita jumlah dulu. Misalnya kita jumlah. Ini jumlah pinggirnya berarti 718 ditambah 582. Jadi jawabannya 0, ini 0, berarti 13. Oh, berarti 1300. Ini kan 26, 13 supaya jadi 26 berarti harus dikali 2, nolnya harus hilang. Oke, berarti ini habis. Sehingga jawabannya 26. Oh, berarti benar. Jadi nanti misalnya kalian kurangi, kalian jumlah salah, berarti dicobanya dikurangi. Karena bentuk seperti ini hanya menggunakan operasi aljabar jumlah dan kurang saja. Oke, kita yang kedua berarti soalnya 474 ditambah dengan 226. Oke, kita jumlah 0, 0, 7. Oh, berarti sama, kita kalikan 2 per 100.
Berarti nolnya kita coret, sehingga 7 kali 2 jawabannya adalah 14. Oke, mudah ya. Jadi ini poin yang perlu diperhatikan untuk tipe soal seperti ini. Jadi hanya menggunakan operasi jumlah dan kurang saja. Oke, saya tampilkan pembahasannya. Soal nomor berapa tadi ya? 5 ya. Oke. Nah, ini pembahasannya. Kemudian kita melanjutkan lagi soal ke nomor 6. Soal nomor 6. Soal nomor 6, oke. Nah, pola ini. Kalian perhatikan, ternyata ada yang kembar. Nah, kita cek yang kembar. Yang kembar ini ada kembar. Berarti ini 11, 11, 13, 13. Berarti di sini, oh sudah jelas, ini adalah bilangan ganjil, ya kan? Ini 14 ke 16, genap. 16 ke 18, genap. Kemudian dilanjut 17, 17. Berarti ini sudah pasti 15. Ini soal mudah ini. Oke, ya, oke, jawabannya A berarti. Saya tampilkan pembahasannya. Soal nomor 6 tadi ya. Pembahasan nomor 6. Oke. Oke, ini ya jawabannya ya. Kemudian kita ke nomor selanjutnya, nomor 7. Soal nomor 7. Oke, ini. Nah, perhatikan ini angkanya. Kita coba dulu. 1, 0, 2, 6, 5, 7, 21, 20, 22, dan berapa ya. Oke, kita cek 1 menjadi 0, berarti kan berkurang ya, min 1 ya. Terus kemudian 0 menjadi 2, berarti positif 2. Kita cek yang berikutnya. Nah, ini. 6 menjadi 5, oh min 1. Oke, 5 menjadi 7, plus 2. Nah, selanjutnya, ini 21 menjadi 20, min 1 lagi. 20 menjadi 22, berarti positif 2. Pola sudah ketemu. Oke, tinggal ini yang belum. 2 ke 6, berarti dikali 3. Nah, ditambah 4 sebenarnya bisa, tapi kita cek belakangnya. Nah, kalau ini 2 tambah 4, 6 benar, tapi 7 tambah 4 tidak 21, sehingga yang benar adalah dikali 3. Sehingga yang paling belakang ya harus dikali 3. Sehingga jawabannya adalah 66. Oke. Jawabannya adalah D. Mudah kan? Oke, saya tampilkan pembahasannya di soal nomor berapa tadi? Nomor 7 ya. Soal nomor 7. Oke, ini soal nomor 7. Lanjut ya, kita lanjutkan soal ke nomor 8. Bagaimana sudah mulai begitu, jadi inisiatifnya angka dekat dulu, jangan kita lompat angka dulu, jadi angka yang paling dekat dulu. Oke, nomor, nah ini juga begitu, jangan takut angkanya kok besar sekali. Nggak masalah, kita cek yang dekat dulu. Bentar. Oke, 164 ke 57. Nah ini berarti berkurang ya, berarti negatif 7. 157 ke 6, 160, berarti naik, berarti positif 3. Oke, lah ini, dibagi 2, pola sudah ketemu berarti, kita cek yang selanjutnya. 80 menjadi 73, oh berarti benar, negatif 7. 73 menjadi 76, oh berarti positif 3. Oh, pola sudah terbaca, 76 ke 38 dibagi 2. Berarti selanjutnya adalah dikurangi 7. Sehingga jawabannya 31. Nah, jadi jangan langsung lompat jauh, dekat dulu. Nanti akan kelihatan polanya. Kalau memang sudah dekat belum terlihat pola, ya kalian harus lompat angka yang selanjutnya. Sehingga jawabannya A. Oke, saya tampilkan pembahasannya. Pembahasan nomor 8 ya. Oke. Ini dia, bahasanya jawabannya 31. Saya lanjut ya.
Sekarang ke soal nomor 9. Kita lihat bagaimana bentuk soal nomor 9. Oh, seperti tadi. Oke, kita cek. Nah, kita gunakan apa dulu? Jumlah dulu. Sekarang kita jumlah ya. Kalau kita jumlah 576 ditambah 324, jawabannya adalah jumlah dulu. Berarti kita jumlah 0, 0, 900. Nah, kita bagi 2 enggak bisa, ini 486. Ini jumlah ini. Coba kalau begitu kita kurangi. Berarti 67 dikurangi 324. Oke, kita kurangi. 342. Di situ 486. Oh, berarti harus dikali 2. Oh, berarti polanya harus dikurangi. Jadi saya bilang kalau misalnya ini hanya jumlah sama kurang saja, kalau jumlahnya tidak sesuai, berarti kita harus pakai pengurangan. Berarti coba kita lihat pola yang baru, yaitu 678 dikurangi 345. Kita kurangkan 3, 3, 3, kemudian dikali 2. Berarti jawabannya 666. Diingat pola seperti ini yang digunakan pertama kali adalah jumlah. Ketika jumlah tidak bisa, berarti kalian kurang. Nah, tinggal hasilnya nanti bisa dikali, bisa dibagi. Oke, saya tambahkan pembahasannya. Tadi soal nomor 9 ya. Soal nomor 9. Oke, pembahasan nomor 9. Nah, ini pembahasan nomor 9. Jadi jawabannya 666. Masih ada beberapa soal lagi. Kita buka soal nomor 10. Bagaimana polanya ya untuk soal nomor 10? Apakah berbeda jenisnya? 10. Soal nomor 10. Oke. Nah, sebenarnya ini sama saja ya, cuma dibuat dalam bentuk lingkaran. Kalau hanya satu benda saja, ya seperti pola biasa. Artinya kalau kita tulis 5, misalnya ya, misalnya tindakan itu belakang. 7, kemudian 10, 14, 19, yang ditanyakan di sini. Nah, misalnya. Atau boleh misalnya kamu lebih paham yang ditanyakan itu yang paling depan. Ya boleh. Tapi kita cek. 5 menuju 7. Berapa ini? Ditambah 2. 7 menuju 10. Ditambah 3. Oh, ternyata bilangan asli berurutan. Kita cek berikutnya. 3 ditambah berarti 4. Ini berarti ditambah 5. Oh, berarti yang terakhir harus ditambah dengan 6. Sehingga jawabannya adalah 25. Nah, mudah ya. Jadi sebenarnya sama saja kalau hanya satu benda. Oke, saya tampilkan pembahasannya. Soal nomor 10 ya. Pembahasan soal nomor 10. Oke, ini. Jadi sama saja intinya kalau hanya satu benda. Oke, selanjut masih ada 2 nomor lagi, 11 dan 12. Kita cek nomor 11. Bagaimana soalnya? Ini ada gambarnya ada 2. Kalau gambarnya ada 2 seperti ini, pola yang pertama hasilnya sama. Jadi yang awal, pola yang awal harus sama dengan pola yang akhir. Itu sudah menjadi patokan ya. Jadi harus sama. Nah, harus sama. Jadi pola yang gambar pertama harus sama dengan pola gambar yang kedua. Kalau hanya satu gambar ya seperti deret biasa ya. Dan di sini juga begitu. Mainnya adalah jumlah kurang kali bagi. Tetap 4 ini mainnya. Tapi yang pertama kita lakukan jumlah dulu. Biasanya kalau posisi kemarin sudah kita pernah bahas, kalau tidak ada dalam bentuk akar begitu, terus tidak ada bangunnya, berarti membagi. Lah ini kan atas bawah. Berarti biasa di pengurangan, jadi cenderung dikurangi. Tapi yang sederet di jumlah. Kita coba
5 tambah 4 tambah 3. 5 tambah 4, 9 tambah 3 berarti 12. Yang bawah kan ini sederet juga, berarti 3 tambah 4, oh berarti 7. Nah, karena atas bawah berarti dikurangi, sehingga jawabannya adalah 5. Berarti benar ya polanya, kita cek yang berikutnya. 7 tambah 3, 10 tambah 6 berarti 16. Kemudian 7 ditambah 2 berarti 9. Nah, kalau dikurangi hasilnya adalah 7. Sehingga jawabannya adalah D. Jadi gitu. Jadi artinya pola gambar yang satu harus itu merupakan petunjuk untuk pola gambar yang kedua karena polanya harus sama. Kemudian kalau letaknya berjajar cenderung dijumlah ya. Kalau di bawahnya mengurangi. Oke, saya tampilkan pembahasannya untuk soal nomor 11. Soal nomor 11. Nah, ini ya. Jadi dijumlah terus dikurangi. Soal terakhir. Kita cek bentuknya bagaimana soal terakhir. Apakah sama atau ganti soal tipenya. Oke, oh ternyata masih sama. Oke, jadi sama ya. Jadi polanya harus sama antara gambar satu dengan gambar yang lain. Kita lihat ini. Di sini ada angka 9, angka 3, 16, 4, 27, 9, 28, berapa? 9 menuju 3, bisa kita asumsikan akar. Boleh kan? Jadi akar 9 itu 3. Oh benar. 16, akar 16 adalah 4. Oh benar. Bagaimana dengan satunya? Kalau di sini kita asumsinya akar, berarti sebelah gambar satunya harus diakar juga. Nah, apakah 27 itu akarnya 9? Kan salah. Oh berarti kita cari yang lain. Kita mungkin bagi 9 menjadi 3. Oh berarti bisa ini dibagi 3. Berarti ini dibagi 3. Terus 16 menuju 4, oh berarti bisa dibagi 4. Kalau begitu sini juga harus begitu ya. Jadi 27 menjadi 9, oh benar dibagi 3. Kalau yang 28 berarti harus dibagi dengan 4. Sehingga jawabannya adalah 7. Kalau kita, kenapa enggak pakai jumlah atau kurang? Nah, kita lihat kan angkanya 1 ya. Jadi dari sini pun juga terbaca. Kalau kita jumlahkan tidak bisa. Nah, jadi harus pakai kali. Tadi yang pertama mungkin ada asumsi akar, ya bisa karena akar 9 adalah 3, akar 16 adalah 4. Tapi sebelah sini kalau yang depan harus pakai akar, yang belakang juga harus pakai akar pengertiannya. Berarti kan tidak bisa. Jadi harus pakai pembagian atau perkalian. Oke, saya kira cukup. Jadi belajar hari ini terutama untuk mengerjakan numerik ya adalah aljabar jumlah, pengurangan, perkalian dan pembagian. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.